Asmin Mane SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pedalaman Ilmu Flora dan Fauna. Dan teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen yang sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini dan teman-teman yang sudah sempat hadir pada hari ini. Jadi adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang bioma. Jadi adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih kita mengetahui tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pengertian bioma. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri bioma. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan bioma pada bioma. Dan yang terakhir, memahami dan menjelaskan macam-macam bioma melalui media gambar. Dan bioma di sini diartikan ada 3. Yang pertama adalah bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Dan yang kedua, bioma juga dapat diartikan sebagai ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan letak astronomis. Dan yang ketiga, bioma juga adalah kelompok tumbuhan atau hewan yang menetap di lokasi geografis tertentu. Menurut para ahli, jadi menurut Carles menyatakan bahwa yang dimaksud bioma yaitu bagian dari berbagai unit geografis yang berukuran besar pada bumi. Bioma tersebut berdasarkan jumlah perbedaan yang dimiliki tipe-tipe vegetasi dari iklim dan lingkungan pada tempat tinggal flora dan fauna yang tidak memiliki batasan. Dan yang kedua, menurut Wikipedia adalah komunitas flora dan fauna dengan kesamaan yang didasari pada lingkungan dan faktor iklim yang mempengaruhi kecocokan dalam pertumbuhan yang dilakukan. Bisa lihat ciri-ciri bioma itu ada 5. Yang pertama adalah terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan, yakni seperti air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Dan yang kedua, merupakan komunitas klimaks atau kumpulan macam-macam populasi sebagai penanda daerah tersebut. Terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Dan yang ketiga adalah komunitas yang cukup stabil kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Dan yang keempat, mampu dikenali dengan cara melihat dominasi vegetasinya. Dan yang terakhir, umumnya penamaan bioma didasarkan pada dominasi vegetasinya. Jadi fungsi bioma di sini terdapat 4. Yang pertama, mempermudah melakukan penataan suatu populasi. Yang kedua, mampu mengetahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidupnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, mempermudah melakukan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir, memudahkan pengelompokan hewan serta tumbuhan yang baru ditemukan. Di sini ada beberapa jenis-jenis bioma di sini seperti bioma stepa, bioma tundra, taiga, gurun, ada bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma sabana, dan yang terakhir bioma hutan bakau. Jadi di sini yang pertama adalah bioma stepa. Di sini yang dimaksud dengan bioma stepa itu sering disebut dengan padang rumput. Bioma yang terdiri dari rumput sebagai flora utama yang ada dalam bioma tersebut. Bioma stepa juga merupakan padang rumput yang tidak diselingi oleh kumpulan pepohonan. Jika ada pepohonan stepa maka jumlahnya sedikit. Jadi kalau bioma stepa ini dia sebagian dari padang rumput, sedangkan pepohonannya dia sedikit. Dia tidak banyak. Dan persebarannya juga meliputi di daerah yang memiliki manfaat curah hujan yang tinggi. Dia bioma stepa ini dia persebarannya itu manfaatnya itu curah hujan yang paling tinggi, dia tidak rendah. Dan dia ada di sepanjang iklim tropis dan subtropis. Adapun persebaran di dunia meliputi benua Australia, Afrika Utara, ada Asia, Brasilia, dan Amerika Serikat, dan termasuk juga Indonesia. Adik-adik bisa dilihat di sini floranya dan faunanya. Bisa lihat
arthropod, dan kerbau. Bisa dilihat adik-adik, sini gambar flora dan faunanya. Bioma tundra. Jadi adik-adik, bioma tundra itu sebuah ekosistem di mana tumbuhan utamanya itu rumput atau tumbuhan kerdil. Ada tumbuhan jarang begitu, jarang ada. Dia termasuk tumbuhan-tumbuhan kecil. Terus terdapat pada daerah yang memiliki suhu udara dingin dengan jenis hujan yang berbeda-beda. Dan kebalikan dari bioma tundra. Jadi kalau di bioma tundra ini dia memiliki udara yang sangat dingin dan lokasinya itu biasanya di daerah dekat kutub. Jadi adik-adik sudah tahu ternyata kutub ini dia termasuk bioma tundra. Dia tidak banyak memiliki pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dia hanya tumbuhan kerdil yang kecil-kecil. Dan persebarannya juga itu ada di Rusia Utara, Kanada, Finlandia, dan Selandia Baru. Adik-adik bisa dilihat juga di sini floranya, faunanya, bisa dilihat di sini contoh-contoh dari bioma tundra. Bioma taiga. Jadi bioma taiga ini hutan terdiri dari jenis-jenis hutan yang memiliki tumbuhan yang spesifik. Jadi yang khusus saja, tidak ada juga di daerah lain yang spesifik lah. Yang mendominasi misalnya seperti hutan pinus, konifer atau tumbuhan lainnya. Bisa dilihat di sini adik-adik tumbuhan pinus seperti apa di sini. Semua macam-macam yang seperti pinus, konifer dan tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya bioma juga ini terletak di daerah utara bumi seperti di Rusia, Kanada dan Finlandia. Contohnya adik-adik bisa dilihat di sini ini flora dan ini fauna. Fauna yang ada di bioma taiga. Bioma gurun. Jadi bioma gurun ini terkenal dengan daerah yang minim sekali hujan. Jadi di sini bioma gurun ini jarang sekali hujan. Dia sedikitlah hujannya. Tak heran jika struktur tanahnya mudah sekali pecah. Dan bioma gurun juga membentang mulai dari wilayah pantai Atlantik dan Afrika hingga wilayah Asia bagian tengah. Contohnya juga bisa adik-adik lihat di sini faunanya dan di sini floranya. Bioma hutan hujan tropis. Jadi bioma hutan tropis merupakan jenis hutan yang paling subur dan hanya bisa ditemukan di daerah tropis. Keanekaragaman tumbuhan yang hidup di bioma ini sangat tinggi. Jadi adik-adik bisa dipahami, oh ternyata bioma hutan tropis itu dia yang paling subur dari bioma-bioma yang lain. Dan bioma hutan tropis juga bisa ditemukan sepanjang aliran sungai Amazon. Ada juga di Amerika Tengah, terus di Asia Tenggara ada di Papua Nugini dan lembah unggul di Afrika. Jadi adik-adik bisa dilihat di sini, oh ternyata faunanya itu bisa dilihat sini ada gorila, ada monyet, orangutan itu termaksud faunanya. Begitupun bisa dilihat di sini, oh ini contoh dari faunanya. Floranya. Floranya itu ada rotan, epifit, anggrek, paku sarang burung dan masih banyak lagi. Kita masuk ke bioma hutan gugur. Jadi bioma hutan gugur ini merupakan salah satu ciri musiman yang hanya bisa ditemukan di daerah subtropis atau 4 musim. Bisa dilihat juga adik-adik contoh dari bioma hutan gugur. Ini floranya dan ini faunanya dan ini floranya. Bioma sabana. Jadi bioma sabana ini hampir sama dengan padang rumput, hanya yang membedakan adalah adanya pepohonan yang tumbuh secara menyebar seperti akasia dan palen. Jadi kalau di bioma stepa dia itu tumbuhannya sedikit, pohonnya sedikit, hanya kayak rumput-rumput kerdil itu banyak. Sedangkan di bioma sabana dia tuh sebagian besar pepohonannya itu banyak. Contohnya juga bisa dilihat adik-adik floranya dan faunanya. Terus kalau persebarannya itu ada di Afrika Timur, tepatnya di Tanzania, yaitu di dataran Serengeti.